Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu rancangan membangun aplikasi diskusi forum online Universitas Widyatama berbasis website menggunakan framework Coordinator. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yaitu beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya Ahmad Arif dengan nomor NPM 4062119.002 dan selanjutnya ada Muhammad Hadiwara Kusuma yang ber-MPM 40621100101. Dan selanjutnya ini ada dosen pengampu yang dimana dosen ini sebagai dosen mata kuliah ini yaitu konsep teknologi dengan Ibu Syarifah Yuliani dengan nilai Eskom dan MT. Lalu selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu forum online yang dimana forum online ini merupakan suatu situs wadah untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi serta pendapat tentang topik yang sedang dibicarakan secara online, di mana orang dapat memasukkan suatu topik dan memulai percakapan dalam bentuk pesan yang diposting mulai dari topik secara umum sampai mengenai topik pendidikan. Dengan adanya forum online dapat memudahkan terutama mahasiswa di Universitas Widyatama untuk mendapatkan dan membentukkan informasi untuk membentuk mahasiswa yang unggul dan kreatif dalam menyampaikan ide-ide positif atau informasi yang mereka punya di dalam forum online tersebut. Dengan hadirnya forum online di Universitas Widyatama diharapkan menjadi sebuah komunikasi seperti penyampaian informasi, sharing mengenai mata kuliah, ataupun diskusi antar warga kampus di Universitas Widyatama. Dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kang Hadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dan dikuasai sebelum membuat forum online. Yang pertama itu ada Visual Studio Code. Visual Studio Code itu merupakan aplikasi teks editor gratis yang dikembangkan oleh Microsoft yang dapat digunakan di semua bahasa pemrograman yang ada tanpa perlu berganti aplikasi teks editor, serta dapat dijalankan di berbagai platform operation system OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Dan Visual Studio Code juga memiliki banyak fitur serta memberikan kebebasan kepada penggunanya dalam tema debugger, extension, dan lainnya. Selanjutnya ada SAMPP. SAMPP merupakan singkatan dari X, tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU, General Public License, dan bebas. Merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Yang selanjutnya ada framework CodeIgniter. Framework CodeIgniter itu merupakan aplikasi sumber terbuka yang merupakan kerangka kerja PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter ini memudahkan pengembangan web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Yang selanjutnya itu penguasaan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman HTML. HTML, Hypertext Markup Language, merupakan suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu seperti tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Bahasa pemrograman CSS. CSS Cascading Style Sheet merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Yang selanjutnya ada bahasa pemrograman PHP Hypertext Preprocessor atau PHP, merupakan bahasa penulisan skrip open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem.
Yang selanjutnya ada bahasa pemrograman MySQL. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem atau sering disingkat dengan DBMS yang dijalankan menggunakan perintah SQL, Structured Query Language, yang populer digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Selain itu juga, SQL dipuji karena kesederhanaannya sintaks yang pendek dan mudah dipahami. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal proses untuk membuat forum online adalah dengan membuat model bisnis dan proses bisnisnya terlebih dahulu atau bisa disebut dengan alur programnya. Di sini ada model bisnis dalam bentuk lem kanvas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lem kanvas. Model bisnis lem kanvas merupakan sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan melalui komponen ini. Bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, dan untuk model bisnis forum online diuraikan melalui struktur lem kanvas, di mana lem kanvas merupakan template rencana bisnis bagi pengusaha atau pembisnis yang membantu mereka dalam memecahkan ide agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Contohnya seperti di gambar samping ini, yang dimana kita mempunyai banyak elemen, yang dimana elemen ini merupakan elemen model bisnis lem kanvas, yaitu yang pertama yaitu ada problem, yang isinya yaitu forum online diskusi yang menyediakan berbagai manfaat dan menyediakan informasi yang informatif dengan tanpa batas serta terpercaya, dan untuk dapat membantu serta mahasiswa untuk lebih maju dan kreatif dari segi akademik dan non-akademik. Lalu kita membuat model bisnis solusinya, yang dimana solusi ini berisi forum online mahasiswa di Universitas Widyatama. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu Unique Value Proposition, yang dimana isinya adalah memudahkan mahasiswa memanfaatkan dan bertukar informasi serta memajukan dan membentuk mahasiswa yang unggul dan lebih kreatif, karena ide-ide atau informasi yang mereka punya dapat dicurahkan di dalam forum online mahasiswa tersebut yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu Unfair Advantage, yang dimana ini merupakan suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain, yang dimana isinya ada menyediakan forum online yang mengangkat isu atau permasalahan yang dapat membantu dan membentuk mahasiswa yang unggul serta kreatif dan membagikan informasi seputar perkuliahan dan seputar lingkungan industri pekerjaan teknis, bagaimana agar pada saat kita lulus langsung mendapat pekerjaan. Lalu kita ada selanjutnya yaitu customer segment, yang dimana target customer-nya yaitu siapa, dan isi di sini yaitu ada mahasiswa di Widyatama dan alumni mahasiswa di Widyatama. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu P-Metric, yang isinya yaitu mengembangkan dan meminimalisir bug dalam website forum online mahasiswa serta memfilter data informasi yang berada di forum website. Lalu kita ke channels, yaitu ada media sosial, Instagram seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu ada Universitas Widyatama. Lalu kita ke tab selanjutnya yaitu Constructor, yang dimana isinya ada dua, yaitu maintenance website forum online mahasiswa, lalu ada tim development. Lalu ada tab selanjutnya yaitu tab lain yaitu funnel stream, yaitu sponsor produk yang ingin mengiklankan di website forum online mahasiswa. Lalu ada tab selanjutnya yaitu usage diagram. Usage diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Usage diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukannya. Dan seperti gambar di samping, yaitu forum online yang dimana memiliki 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, lalu wakil ketua mahasiswa, dosen atau staf, lalu yang terakhir yaitu ada administrator. Semua aktor ini memiliki hak akses yang berbeda. Yang pertama yaitu ada mahasiswa yang memiliki akses, dia mendapatkan akses login, lalu kita akses juga yaitu ikut diskusi, lalu yang terakhir yaitu akses diskusi. Lalu dosen atau staf yang memiliki akses seperti mahasiswa yaitu bisa login juga, lalu ada mulai diskusi dan kelola diskusi. Lalu ada yang terakhir yaitu administrator yang memiliki seluruh akses, yang dimana akses ini
Yang pertama yaitu login, lalu kelola email, lalu ada kelola dashboard, ada kelola tampilan, lalu kelola pengaturan admin, lalu kelola user, dan kelola diskusi. Lanjut kita ke data flow diagram atau DFD. DFD merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal tujuan dan penyampaian dari data tersebut. Contohnya seperti ini, di mana ini ada pertama ada 3 aktor seperti yang tadi, yaitu ada administrator, terus ada dosen atau staf, dan mahasiswa. Yang di mana aktor ini memiliki requirement hak akses yang berbeda-beda. Mereka melakukan login, lalu kita data itu di-set ke dalam forum Universitas Widyatama, diverifikasi hak aksesnya. Apabila sesuai maka dilanjut ke tampilan selanjutnya. Apabila tidak, datanya maka akan ditolak, lalu melakukan request akses login lagi. Lalu di sini ada akses administrator yang dimana ada menu yang dimana di sini ada 5 menu. Yang satu yaitu forum global, dia dapat tambah, edit, dan blok topik forum global, ada forum fakultas dan forum dosen dan staf. Lalu yang terakhir yaitu forum mahasiswa. Lalu dia bisa mengedit profilnya, lalu ada akses dosen atau staf. Dia memiliki 4 menu, yaitu ada menu forum global, forum fakultas, dan forum dosen dan staf. Dan dia juga bisa mengedit profile. Lalu ada mahasiswa, dia memiliki 4 menu juga. Ada menu forum global, fakultas, forum mahasiswa, dan forum profile. Ke semua menu ini mereka memiliki akses yang berbeda, yang dimana di forum mahasiswa ini tidak ada dosen, dan di forum dosen tidak ada mahasiswa. Lalu selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart merupakan diagram alur yang menggambarkan langkah, urutan, atau keputusan untuk melakukan sebuah progres dalam suatu program. Langkah tersebut digambarkan dalam simbol-simbol tertentu yang saling dihubungkan menggunakan garis atau tanda panah, seperti contoh di samping sebelah kiri yang dimana ada permasalahan, lalu kita buat topik, lalu kita diskusikan di forum, lalu kita tahap selanjutnya itu mengkondisikan bahwa kita apabila forum ini menghasilkan diskusi, maka kita buat laporannya. Apabila tidak, kita harus didiskusikan lagi dari permasalahan tersebut ke topik dan didiskusikan di dalam forum. Lalu apabila ketemu, langsung kita dibikin laporan hasilnya seperti apa. Lalu selanjutnya ada hal selanjutnya sesudah membuat model bisnis, proses bisnisnya. Untuk tahap terakhir adalah membuat UI dan mockup aplikasi programnya. Di sini mahasiswa, dosen, dan staf ketika ingin diskusi, mereka akan terlebih dahulu singgah di tampilan ini, yang dimana tampilan ini bisa melihat forum diskusi dan tidak bisa berpartisipasi diskusi dan membuat topik karena mereka belum memiliki hak akses untuk bisa menginput topik tersebut. Lalu di sini ada tampilan login, yang dimana tampilan login ini merupakan tampilan untuk verifikasi hak akses, yang dimana ada administrator, ada mahasiswa, dan dosen staf yang bisa login di sini. Lalu di sini ada halaman dashboard mahasiswa, yang dimana di sini terdapat menu, ada forum global, fakultas, dan mahasiswa sesuai dari DFD yang tadi seperti itu. Lalu di sini ada halaman dashboard dosen dan staf. Dia memiliki 3 menu, yaitu forum global, forum fakultas, dan forum dosen. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard admin, yang dimana dashboard admin ini
spesial di mana dia bisa mengakses segala menu, yaitu ada menu forum global, ada forum fakultas, ada forum dosen, ada forum mahasiswa, dan dia bisa membuat akun untuk user misalkan dari dosen staff ataupun mahasiswa untuk dikelola usernya oleh admin. Lalu di sini ada halaman admin, register, mahasiswa dan dosen staff, di mana ini adalah membuat user akses untuk aktor, mahasiswa ataupun dosen ataupun staff. Lalu, dan ini adalah merupakan forum yang dimana apabila mahasiswa ataupun dosen ingin berpartisipasi dalam forum, mereka akan menginputkan diskusi dalam bentuk pesan melalui halaman ini, yang dimana di sini ada misalkan topiknya bimbingan skripsi, terus ada materi bertanya bimbingan kapan, lalu kita bisa menginputkan jawaban dari masukan kalimat, lalu kita klik button yang di samping kanan ada yang berwarna send, nah itu bisa diupload ketika kita sudah mengisi pesan reply dari topik bimbingan skripsi ini. Kayak gitu. Terus ini halaman profile, jadi kita bisa mengedit profile misalkan dari foto ataupun nama ataupun dari mahasiswa fakultas, kayak gitu. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.